Halo semua, apa kabar? Siang ini saya mau membahas kasus tentang Maybank ya. Nah, tuh, dengar banyak yang ketawa di sini karena, nah itu apa gitu Pak Michael, ketawa-ketawa kayak gitu. Tujuan kami membahas ini kan satu kasus ini memang lagi booming, lagi viral ya, dan kemarin itu saya juga sempat bikin live sendiri ya di akun saya sendiri ya, di akun IG saya sendiri tentang 5 tips ya untuk menyimpan uang aman, menyimpan uang di bank ya. Jadi kaitannya memang, tapi waktu kemarin saya tidak membahas tentang kasusnya secara detail. Hanya saja saya katakan kasus Maybank ini mirip sekali ya modus yang digunakan dengan kasus yang saya tangani di awal 2010 ya, di mana itu melibatkan salah satu bank BUMN ya, bank BUMN yang dimana kepala cabangnya itu juga sama ya, jadi modusnya sama, jadi mengiming-imingi nasabah dengan produk-produk perbankan yang sebenarnya tidak ada, yang tidak pernah eksis, dengan iming-iming bunga tinggi ya, dengan iming-iming bunga tinggi. Hal itu ternyata terjadi lagi ya, hampir 20 miliar lebih kasus itu, dimana caranya sama. Jadi orang itu diiming-imingi untuk menabung, untuk menyimpan uang dengan bunga tinggi. Nah, bagaimana kita bisa tahu ya apakah bunga yang ditawarkan atau rate bunga yang ditawarkan oleh bank ini sudah benar ya, atau bahkan ketinggian? Nah, itu kalian bisa lihat itu di websitenya Bank Indonesia atau OJK. Di situ ada tentang batasan bunga ya, bunga tertinggi, pemberian suku bunga tertinggi untuk simpanan, itu bisa. Kemudian kalau kalian ditawari produk-produk yang katanya spesial dibuat ya, atau ada untuk ditawarkan kepada nasabah-nasabah tertentu, itu kalian perlu mengecek langsung melalui website resminya bank tersebut. Paling tidak bisa bertanya kepada customer service ya. Jadi tidak hanya menerima sumber dari satu pihak saja. Karena kenapa? Karena ada banyak sekali orang jahat di luar sana yang menyalahgunakan kewenangan, entah itu dia bisa kewenangan-kewenangannya ya, entah itu dia orang perbankan atau marketing dan sebagainya, itu bisa saja memberikan informasi-informasi yang keliru untuk kepentingan pribadinya mereka. Nah, itu Pak Michael sudah ngelirik, kira-kira mau kasih masukan apa nih Pak Michael untuk kasus Maybank ini? Aku merasa jadi murid yang mau tunjuk ya Pak. Ya, gimana? Ini dulu aja, media dulu apa? Hah? Kameranya Gimana dulu. nih? Hah? Yang kamu ketahui tentang kasus Maybank? Nah, satu-satu Pak, satu-satu. Pendapatmu gimana nih tentang kasusnya Maybank ini? Kan kayaknya masalah tentang perbankan ini kok saya rasa kok dilihat dari kasusnya Maybank itu nasabah itu seakan-akan jadi korban yang tidak berdaya dan tidak jelas uangnya diganti oleh siapa. Menurutmu gimana? Kalau kamu ya, kamu dari sisi nasabah misalnya, kamu naruh duit nih, duitnya hilang. Kira-kira yang kamu salahin siapa? Orang yang pelaku ya, yang melakukan istilahnya menghilangkan uangmu, atau banknya? Banknya, karena ya banknya kan pelakunya kerja di bank itu. Jadi maksudmu banknya yang harus tanggung jawab dong, karena kamu naruh duit itu kan sebenarnya kamu naruh, karena percaya sama banknya kan, bukan sama orangnya kan. Itu. Kalau Widya, Saya maskernya dapat dulu nggak apa-apa? Dari penjara. ceng. Gimana? Kalau kamu jadi dari sisi nasabah, ya, kalau duitmu hilang kayak gitu, kamu salahin siapa? Kamu mau nuntut ke siapa? Ke pemerintah? Ya, OJK mungkin ya dari ini, banknya atau pelakunya? Kalau menurut pendapat saya sama seperti sebelumnya Firza, jadi kan saya sebagai nasabah itu kan berhubungan langsung dengan si banknya, jadi yang dituntut dari pihak banknya Pak.
banknya Berarti ya. memang di dalam bank tersebut ada pelaku yang melakukannya. Oke. Jadi karena pelaku tersebut bisa dikatakan dia melakukan itu ya juga istilahnya Atasnya karena dia bank ada juga. banknya ya Iya, gitu loh. bank. Gak mungkin itunya pelaku dari luar gitu, gak mungkin ya. Kalau Adrian gimana? Udah benar nggak nih? Datang nggak? Apanya, Pak? Apanya? Ngapain panggil Pak, Pak? Karena kayak Pak RT dong. Nah, enggak. Kalau kamu nih jadi nasabah bank, terus tiba-tiba uang yang kamu simpan hilang, yang mau kamu tuntut siapa? Yang kamu anggap bersalah dalam hal ini? Ya tergantung Pak. Kalau hilangnya itu apa dari digitalnya, tapi di rekeningnya masih ada, kan belum tentu itu kesalahan bank. Bisa jadi kesalahan pribadi nasabah. Tapi kalau yang di rekening tabungannya itu hilang, berarti rekening banknya yang salah, Pak. Nah, berarti kalau misalnya ini hilang, anggap aja hilang nih, ya di bukunya nasabah ada, tapi banknya bilang nggak ada duit lo, gimana? Jadi kalau kamu mau narik duitnya udah nggak ada, hilang. Yang kamu laporkan oknum atau bank? Oknumnya dulu, Pak. Karena kan yang siapa yang bertanggung jawab dalam pengurusan rekening tersebut? Nah, terus kalau kamu minta ganti uangnya ke siapa? Ke banknya, Pak. Karena kan atas nama bank tersebut. Jadi orang itu melakukan itu atau bisa Iya. melakukan itu karena dia bekerja di bank itu. Iya. Berarti tanggung jawabnya Iya. lebih ke bank. Nanti arahnya bisa ke rumah master kasus kau. Ya, ayo Matt, ayo kamu jangan nyontek dulu Matt. Nah ini kelihatan ini nggak suka, kelihatan ya. Oh kelas. Oh iya sih, saya lupa. Ini Matthew ini masih kuliah. Masih Ya. kecil ya. Jadi masih kuliah. Aduh, lain lagi. Oh tuh. Lain yang ditanya, lain yang dijawab. Oke, kita lewati saja. Ya. Nah, ini sebelum menuju ke sasaran utama, kita tuju dulu yang sebelahnya. Nah, ini dia. Hah? Gimana nih kalau kamu? Sama istrinya Wendy Kusuma. Karena warga stasi awalnya Kusuma ini menjadi spesialisan dengan Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih ya? Ya. 3,9 hektar. Nah, ini Menurutku, Iya. Nah, lalu kalau kamu kehilangan duit, duitnya kamu kejar ke siapa tuh? Kalau kamu taruh duit di bank, terus tiba-tiba uangmu hilang. Ya, kamu mau ambil nggak bisa. Yang kamu salahin siapa? Kamu minta ganti ke siapa? Pasti banknya. Banknya. Kenapa kamu anggap seperti itu? Karena kalau oknumnya kan yang bekerja di bank itu, berarti kan bank itu yang juga bertanggung jawab atas semua pegawai yang kerja di sana. Apa yang vikaris yang begitu. Berarti kan banknya juga ikut bertanggung jawab. Tapi kita juga bisa minta bertanggung jawab ke OJK. OJK kan yang mengawasi semua sistem kerja di bank. Kok bisa OJK kelolosan ada sistem kerja seperti itu di bank yang ada di Indonesia? Seperti itu Pak Anton. Oke. Pak Michael gimana? Berdasarkan contekannya itu? Bukunya tuh Lain. Oh lain ya. Oh dia bukan contekannya. Jadi siapa yang mau? Loh kok dibaca? Jangan dibaca Pak. Takut salah HP, keliru. Oh tambah keliru lagi. Siapa yang akan dipermasalahkan? Ya, kalau ini dari sudut pandang nasabah ya. Jadi bukan dari sudut pandang lawyer atau apa. Kalau lawyer kita bela siapa yang bayar. Itu memang keharusan. Kalau saya, di Pengadilan Negeri Medan pada tapi gini, jadi saya ini punya prinsip. Biasanya klien-klien datang kasus tentang anak manajemen investasi yang sudah jelas punya aset, saya bilang ya yang bisa disalahkan diri kamu sendiri. Karena kamu serakah nabung dengan bunga sedikit lebih tinggi. Nah, sekarang apakah prinsip yang sama ini bisa diterapkan di bank? Mengingat bank ini sudah standar teraman, gitu loh. Sudah standar teraman. Kalau kita dibilang serakah karena ngejar bunga bank, ya pilihan lain selain bank adalah taruh di bawah bantal. Tapi tak berbunga. Nah, tapi kan pertama nggak berbunga, kedua nggak aman.
Harusnya bank ini kan jadi apa ya? Tempat yang paling aman. Iya. Bukan cuma penjualan aja. Kalau Kepercayaan. di bank aja nggak bisa aman, Maupun penyampaian. masyarakat mau nabung gimana? Bersama ini bank. Itu akan jadi argumen utama yang akan saya pakai Pak untuk memperjuangkan hak saya. Kalau kamu mau menyalahin saya karena saya nggak perhitungan resiko, kamu mau nyalahin kita karena kita kurang ini kurang sukses kan bisa aja kan? Atau mungkin salah ini, mereka lempar-lempar kesalahan ke pihak lain. Ya, jawaban saya tetap satu. Belum dapat. Kalau saya mau nabung di bank masih harus ngecek. Ini bank kelas A, masih harus ngecek mana yang oke, program yang bagus, ini uang saya nggak bisa hilang. Cuma nabung, bukan cuma naruh duit. Bisa hilang. Kalau sampai itu bisa hilang, Hal ini kayak terus saya harus nabung di mana? membingungkan. Beda ya, ini nabung duit bukan nabung pahala ya. Iya. Kalau nabung pahala nggak bakalan hilang dong ya. Iya, nggak bisa dicuri. Kalau nasi mencuri. Tapi kalau kamu bikin jahat hilang itu pahalanya. Yang bisa mencuri kan pahala kita sendiri. Iya, betul. Ya itu sih, cuman kalau mau masalah untuk siapa sama ini harus repot ya, karena itu loh Pak. Coba terangin kasus yang tadi. Ini kita singkat aja lah. Nah, jadi sama seperti tadi yang saya bilang tadi bahwa kasus yang sebelumnya yang pernah saya tangani ya di awal tahun 2010 itu apa ya? apa namanya? Kurang lebih ya itu tadi nasabah diinikan ya dijanjikan, tapi ini bedanya kalau dalam kasus saya yang dirugikan itu adalah orang pihak ketiga. Jadi bukan si orang yang naruh duit di situ, bukan gitu loh. Jadi nggak naruh duit di situ karena uang itu dikembalikan. Tetapi uang yang sudah diputar ini tadi, ya uang yang diputar ini tadi itu dipinjam-pinjamkan ke orang lain yang dimana ketika kasus ini terblow up, semua harta bendanya orang yang tadi ya tidak terkait dengan kasus penggelapan uang di bank ini, ya penggelapan uang di bank ini itu jadi kena imbasnya karena hartanya itu disita oleh negara karena dianggap ini kerugian uang hilang di bank BUMN ini dianggap kerugian negara. Nah dari cerita-cerita yang tadi dari teman-teman yang ada di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika kamu taruh uang di bank ya secara umum itu yang kita pegang itu adalah banknya, bukan personalnya, ya. Jadi banknya bukan personalnya. Jadi ketika kita mau menuntut pertanggungjawaban itu adalah penuntut pertanggungjawaban dari bank, ya, sebagai pihak yang kita serahkan untuk mengelola uang kita. Iya, batal demi hukum. Nah, ketika kita lihat dari perspektif pidana, itu pelaku ini kan bisa saja itu badan hukum juga sebagai salah satu subjek hukum, bisa jadi perorangan. Tetapi dalam hal ini, dalam kasus yang Maybank ini kan pelakunya itu perorangan, ya. Jadi perorangan, jadi pegawainya, jadi kepala cabangnya, ya, kepala cabangnya. Nah, apakah banknya bisa juga dituntut pertanggungjawaban? Nah, saya minta butuh dari teman-teman di sini gimana pendapatnya? Nah, ini Pak ada komen ya. Ini dari Pak Setiawan. Menuntut ke bank karena nasabah menempatkan dananya ke bank walaupun dananya raib secara internal bank karena resiko reputasi nama baik dan resiko operasional karena masih masalah internal dan resiko hukum. Betul, Pak Setiawan. Jadi pada dasarnya bank tidak bisa lepas tangan ya. Bank tidak bisa lepas tangan. Jadi jangan dipikir kalau secara pidananya mungkin pihak pelakunya sudah ketahuan ya atau sudah dianggap dijatuhi hukuman, bukan berarti bank itu bisa lepas tangan kalau menurut saya. Karena kembali lagi si pelaku ini bekerja dan melakukan ya tindak pidananya itu dalam kapasitasnya ya sebagai karyawan bank. Jadi kalau menurut saya juga secara pribadi itu juga tidak bisa lepas ya. Sama seperti halnya ketika seorang anak ya melakukan sesuatu kenakalan misalnya. Walaupun si pelakunya itu anak, tapi orang tuanya
ikut bertanggung jawab. Karena apa? Anak ini di dalam pengampuannya. Begitu pula seorang karyawan bank yang melakukan kejahatan dalam kapasitasnya sebagai karyawan bank, maka saya rasa banknya itu juga harus bertanggung jawab. Nah, sekarang ada pertanyaan unik sih tadi sebelum kita mulai live ini, ya. Ada satu pertanyaan unik yang dimana ya ini butuh penjelasan lebih lanjut kalau menurut saya. Pak, bagaimana kalau Pak Anton disuruh bela banknya? Bisa nggak? Nah, ini kalau dilihat dari semua perspektif teman-teman di sini, ya banknya harus tanggung jawab, banknya harus tanggung jawab. Bisa nggak Pak? Pak Anton bela banknya? Bisa. Ya, tapi saya butuh datanya tentunya. Karena kalau menurut saya datanya dulu, nanti setelah tanda tangan kuasa baru dananya. Jadi datanya dulu, kenapa? Satu, pastinya kita nggak akan pernah nolak ya. Namanya orang minta bantuan hukum, ya itu wajib dibela. Yang dibela itu bukan perbuatannya, tetapi hukum acaranya. Jangan sampai dia tidak diadili secara benar, karena bisa jadi cok diprotes bleset titik ya diprotes ya. Apa Pak kebiasaan? Aku Itu loh gak merasa nih bapak. iya, dia langsung ngaku langsung. Jadul. Nah, apa? Jedar. Oh. Ya, Kacau ini. kan saya jadi kepengen kan gitu dengan apa gitu. Ya usah dong pak. Loh, yang pertama aja aku belum dapat linknya loh. Ini muncul lagi, terus katanya ini kan muncul lagi. Ya? Oh? Karena kan yang pertama belum dapat aku. Ya, pertama dapat screenshotnya doang ya. Nanggung amat ya. Terus yang kedua ini katanya muncul lagi tadi ini pagi. Karena siang ini ada lagi katanya. Salah bapak itu. Hah? Yang pertama itu hari Sabtu. Iya. Yang itu aku hari belum. Minggu. Hari ini baru lagi tadi pagi. Oh my god. Satu hari satu. Hari satu. Ada yang punya link Mereka kan? tahu enggak? Dari denger enggak soal Hah? itu? Hah? Ya denger lah, loh. Ya. Beralih. Ya topiknya beralih kan. Yang kita penasaran besok siapa pak? Kenapa? Yang kita penasaran besok siapa? Oh, itu penasaran, dia penasaran besok siapa. Ya kan, dia penasaran sama mungkin Nomor satu Bang. nomor satu bangsa. Kayak Oh, nomor satu. Nomor satu bangsa. Loh, Li, kamu tuh penasaran sama bintang yang perempuannya atau yang lakinya? Enggak dua-duanya. Loh, kamu bilang beritanya. Kajian hukumnya gimana? Oh, kajian hukumnya gitu loh. Kenapa kok fenomena ini ada gitu kan? Nah, ini kalau menurut saya sih Bangnya dulu selesai. oh iya bangnya dulu. Tapi itu pak paling suka loh topik-topik kayak gitu. Oh, ini ada saya tadi loh. Pak, mau titip salam buat Firza. Sudah punya fans. Reza Firdaus. Bisa menangnya. Sudah saya sampaikan. Itu ada. Pak ya Allah. Loh. Loh beneran ini loh. Masa aku bocok sih iki loh. Reza Firdaus. Loh. Kamu udah live Pak. aku dewe pak. Oh iya. Sok cantik. Saya belum diceritain Ya. tadi loh. Oh iya. Saya tak dulu. Ini ketularan Anton. Kayaknya mau bahas nebeng ini, gitu. Mau bahas nebeng. Kalian mengacaukan dia, tapi memang jujur aja saya butuh link sih. Susah. Kan ini usaha. Suruh DM. Oh iya DM, please. Mbak penyebaran pornografi. Oh iya sih, hati-hati jangan. Penyebaran Jangan. WA aja saya. Oke. Pak, kalau misalnya disuruh bela banknya, bisa nggak bank itu bener atau mungkin Pak Anton bisa
bisa melihat sudut pandang yang baik dari bank, bisa saja, karena kembali lagi ya, itu kan masalah di internal di dalam, ya, internal di dalam. Bahkan kasus yang dulu sempat menimpa salah satu bank di Surabaya yang saya pikir itu suatu tindak pidana dan sebagainya, ternyata ketika itu diajukan di pengadilan, si pelakunya bisa bebas kok, dengan anggapan bahwa si pelaku itu ternyata melakukan apa ya, bisa dikatakan entah itu penggelapan atau menyalahgunakan kewenangannya dia dalam mengalihkan dana uang nasabah itu tidak untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kepentingan bank itu sendiri. Ya, itu bisa jadi. Jadi kita memang tidak boleh melihat secara perspektif itu hanya dari satu sudut pandang. Nah, kembali ke teman-teman di sini kemarin tadi ini kan mereka sudah saya setel ya. Sudah saya arahkan sudut pandangnya dari sudut pandang nasabah. Ya. Dari sudut pandang nasabah. Kalau gimana Pak dari sudut pandang bank? Ya. Dari sudut pandang bank. Nah, itu kembali lagi saya butuh datanya tentang kewenangannya ya, kayak direkturnya atau misal kepala cabangnya, bagaimana sistemnya. Itu butuh otorisasi kan pastinya. Dan kalau dulu ketika saya istilahnya ikut di dalam dunia perbankan, itu setiap harinya itu segala transaksi-transaksi itu dicatat dan diaudit oleh satuan audit internal. Jadinya pasti tahu, bakalan tahu. Nah, ini bagaimana caranya nyetor, kemudian nyetor uangnya itu apa betul-betul masuk ke rekeningnya, apa dari awal misalnya hanya dititipkan langsung ke kepala cabangnya. Karena nggak semudah itu mengalihkan dana tanpa pertanggungjawaban. Jadi itu jelas sekali. Jadi memang paling tidak saya butuh datanya. Karena bisa jadi ini uang ini sama sekali tidak pernah masuk bank misalnya, langsung dititipkan ke kepala cabangnya, Pak tolong masukkan. Ya, tolong masukkan. Nah ini dari sini aja peran kesalahan dari nasabah sudah ada. Berarti dia tidak melakukan penyetoran secara prosedur. Nah, kalau secara prosedur dia tidak melakukan, maka bank tidak bisa dituntut dong pertanggungjawaban. Nah, tapi detailnya kan karena saya nggak tahu, karena saya bukan kuasa hukum dari Maybank, jadi saya kurang tahu juga kasusnya. Tapi paling tidak sebenarnya ketika kita melihat kebenaran itu harus lihat dari berbagai sisi, dari berbagai perspektif. Ya, kalau kemarin si Denny Siregar sempat bilang katanya bukan berpikir out of the box, tapi ya jangan ada box. Karena kalau out of the box, kamu masih ada di dalam box. Ya, dalam melihat itu. Jadi kamu ya buang itu boxnya, singkirkan boxnya. Maka kamu bisa melihat betapa luasnya cakrawala berpikirmu akan berkembang. Ya. Ada yang mau tanya enggak ya? Atau yang mau minta? Oh ini Pak minta doanya Pak biar jadi pengacara hukum yang terkenal. Aduh saya juga meminta doa kamu deh juga. Saling mendoakan. Jadi kita saling mendoakan ya. Yang perlu sebenarnya bukan menjadi masalahnya bukan jadi pengacara hukum terkenal sebenarnya. Yang kita harus doakan bagaimana kedudukan penasihat hukum atau advokat di Indonesia itu bisa memiliki posisi yang baik dan betul-betul sebagai bentuk penyeimbang dari ketiga penegak hukum lainnya. Ya. Jadi kalau di dalam undang-undang advokat ya itu disebutkan itu penegak hukum ya itu ada 4, hakim, jaksa, pihak kepolisian dan advokat. Jadi beda-beda yang memang ditegakkan ya. Salah satunya kalau di pengacara ya atau advokat itu adalah penegak hukum acara. Nah, dengan carut-marutnya kondisi advokat saat ini, nggak jelas siapa orangnya, bisa pokoknya dia sudah dilantik, ya, udah dia jadi pengacara. Ya, ini yang berbahaya karena kenapa? Kalau standarnya nggak jelas, ada muncul pengacara-pengacara atau advokat preman, ini akan menurunkan wibawa dari advokat itu sendiri. Ya, juga kedudukan atau perimbangan advokat dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang lain. Jadi yang harus didoakan sebenarnya di situ sih.
karena itu dari masalah dari tahun ke tahun, dan saya melihat pemerintah sendiri juga kesannya juga tutup mata. Saya ingat itu kalau nggak salah itu dulu ketuanya KHI ya, siapa namanya, aku dari bisnisnya gitu deh. Itu juga dulu pernah nanya waktu JK dapat mencalonkan diri dari presiden di tahun 2008, itu beliau sempat mengajukan diri untuk menanyakan ke pemerintah bagaimana posisi pemerintah, yang mana yang benar antara KAI dan Peradi dan bla bla bla. Pemerintah kayaknya cenderung diem dan mengambil sikap istilahnya aku nggak mau ikut-ikut deh, ya nggak mau ikut-ikut. Nah ini yang akhirnya posisi atau kedudukan di dalam dunia advokat ini terus carut marut. Jadi itu yang kita perlu doakan. Nah ini ada yang tanya pidana juga nih, tapi perlu tak baca dulu sih. Aku nggak bisa ngambil kesimpulan gitu aja. Saya tar ya. Wow, ini ada yang tanya nih, Pak, bagaimana cara nyari klien? Wah, kalau itu Anda tanyain jangan sama saya, tanya sama dia. Tuh. Nah, yang gua muka itu, yang malu-malu itu, aduh kan, gantengnya anak Esopo. Ya apa, Pak Michael? Nih tanya Pak Michael nih, ini yang pakarnya ini. Kalau saya share kalian nanti malah klien kalian bukan saya. Oh gitu ya. Jadi ini rahasia. Kudu magang sih ini gitu ya. Harus magang dulu di sini, baru Pak Michael kasih tahu. Itu kan kasih tahunya cuma sedikit. Enggak, kasih lihat. Oh kasih lihat. Kasih ngintip itu lah. Ngintip. Enak lu seru lu ngintip itu. Mau mesti mulai. Pokoknya cara dapat klien itu sama kayak bisnis yang lain ya. Jangan merasa kamu orang hukum terus gak belajar segi bisnisnya. Semuanya tuh perlu segi bisnis. Kalau kamu udah tahu, ya udah sama. Kurang lebih itu sama. Ya, kurang lebih itu sama ya. Kamu di bisnis harus kasih ada namanya surat penawaran. Kamu harus banyak kenalan. Membangun reputasi yang bagus dari segi karakter. Karena percuma kalau terkenal tapi kamu dikenal karaktermu jelek, nggak ada yang percaya. Ya, jadi intinya kayak bisnis. Kalau kamu nggak ngerti, belum sempat sekolah bisnis atau nggak sempat berbisnis, ya tanyalah. Jadi kebalik ya, biasanya kalau pengusaha pebisnis minta konsultasi sama konsultan hukum. Nah, Anda konsultan hukum kalau mau tahu cara berbisnis, ya konsultasinya ke orang bisnis. Ya, jadi harus seimbang, jangan terus saya hukum kan membela yang benar Pak, nggak pakai biaya, saya nggak lihat bisnis, nggak lihat duit. Ya kalau gitu, kalau sampai tua nggak kaya jangan salahkan orang lain ya, saya salahkan dirimu sendiri. Itu aja. Terus Pak, kalau magang usia 37 tahun boleh nggak? Boleh, nggak ada aturan yang melarang, cuman kemarin kita ada yang sudah cukup umur itu banyak kendala ya, mungkin apa dari gengsi mungkin ya, sama gelasnya sudah penuh, mau ngosongin lagi untuk diisi versinya kita, kan kantor hukum beda-beda kan, itu agak susah. Kelihatannya mungkin bisa tapi pasti dia juga punya cara-caranya sendiri gitu. Saran saya sih kalau kamu mau magang dengan umur segitu ya, saran saya cari pengacara yang atau advokat yang sudah senior. Itu jauh lebih mudah. Ya, jauh lebih mudah dibandingkan kita. Ya, karena selisih umurnya tadi nggak terlalu jauh, banyak apa-apa buat saya nggak pede sih. Secara pengalaman saya yakin jauh lebih banyak, cuma agak susah aja sih. Dan faktor apa namanya? Sungkan, terus segan. Terus belum lagi nanti kalau berhubungan dengan pihak ketiga itu juga nggak gampang. Gitu. Jadi kalau saya sama Pak Michael ini, kita memang sudah saling menutupi lah satu yang lain lah. Saya anggap dari perwakilan yang tua, walaupun nggak tahu banget ya. Loh, 70 kemarin kan? Hah? 60. Oh ada yang bilang 36, ada yang bilang 28. Gitu ya, kebenaran itu dua perspektif ya. Ada yang melihatnya, oh Pak Arman dibilang umur 60, ada yang masih ingat bilang umur 35. Kalau ada yang bilang saya umur 25, saya sarankan kamu beli kacamata.
Cara cari klien meet up Crazy Rich Surabaya, iya dan enggak. Ya, enggak mesti, enggak semua. Kalau kamu setiap kali pertemuan tujuannya cari klien, ya percayalah akan susah. Ya, saya enggak. Ini juga di buku-buku bisnis sering dibahas. Kalau kamu pertemuan isi apa ya, yang khusus untuk itu, maka semua orang akan datang dengan kartu nama. Semua orang akan berusaha untuk menawarkan sesuatu ke orang lain. Makanya suaramu nggak akan didengar. Yang didengar adalah kamu menawarkan dia nawarin orang lain juga. Semua pada sibuk nawarin orang, nggak mau ditawarin. Ya, yang paling untung siapa? Ya, yang bikin event, ya, sama yang ngisi acara, itu yang dikenal. Belum lagi gini, belum lagi kamu misalnya mendekati, kalau kamu mendekati orang yang memang butuh lawyer, nggak apa-apa. Pasti kamu diterima dengan senang hati ya. Aku tambah kenalan, aku memang butuh lawyer ini, aku butuh pandangan dan sebagainya. Tapi kalau orang itu nggak butuh, terus kamu dia sudah tahu kamu mau deketin dia untuk nawarin jasa, itu ibarat kata itu kayak kamu deketin cewek, tapi cewek itu nggak suka sama kamu, ya, atau nggak pernah naksir kamu. Kayak tadi rasa sama Firza. Ditolak mentah-mentah, sombong ya Firza ini ya. Belum sukses sudah sombong. Nah ini juga harus dihindari ya. Kalian semua. Apa hubungannya? Apa naksir itu apa hubungannya? Loh sombong loh Pak. Belum sukses sombong. Apa? Dia belum cantik sukses atau sukses cantik itu gimana? Loh maksudnya baru punya satu sombong. Belum siap itu berarti. Iya, aku belum punya satu. Nggak boleh. Ini kan harus punya 5. Nah, kalau kamu datang ke acara yang mereka itu apa ya, bukan khusus untuk cari apa ya, cari kerjaan gitu. Kalau kamu sudah rela agresif, pasti lama-lama dijauhi. Iya. Nggak diundang lagi. Jadi apa ya? Ya itu tadi. Intinya ya kamu gathering ya, cari kenalan apa tapi ojo kampungan ngono intinya. Jangan kayak apa ya? Ya itu padahal cowok ngejar cewek kelihatan desperate gitu kan. Desperation tuh kecium ya dari jauh tuh orang tahu. Cewek mau lihat cowok yang desperate tahu. Orang ya calon klien lihat kamu advokat desperate juga kelihatan, nggak punya klien kelihatan. Ya sama kayak gini loh, kamu punya masuk teman di satu gengmu, kamu dia gabung tapi dia punya tujuan tertentu. Kamu iya. DCG itu banyak Pak. Iya. Pak kelompok-kelompok rohani gitu banyak kayak gitu. Jadi ada macam-macam lah itu masuk di doa, pengajian dan sebagainya ya. Jadi geng pertemanan juga ya. Kalau misalnya ada maksudnya ya saya yakin teman-teman satu geng nggak akan ada yang suka. Iya. Masa ben ketemu ditawari apa sego pecel, kopi, gak tuku gak enak, tuku terus ya entek duwe, kurang ajar ya ngono. Nah, teman-teman kayak gitu udah enggak saya temenin lagi ya. Sama. Kita kalau nggak suka diapakan ya jangan ngapain orang. Nih, Pak itu Crazy Rich Surabaya juga kemarin Lord Melvin sama Lord Melvin ya. Itu sebelum dia jadi Lord saya sudah temenin. Jadi makanya kalau mau temennya gitu kamu harus invest ke orang ya. Dengan harapan kamu invest ke orang yang bener. Jadi waktu dia masih orang biasa gitu ya. Tapi masih tetap kaya sih. Mau tanya ada kasus CV logistik ditahan polisi perputaran uang terlalu besar. Itu ketahuan ya, perputaran uang terlalu besar itu karena ini kemarin udah ada tanya telepon. Itu karena besar makanya ketahuan. Bukan karena besar terus melanggar hukum ya, bukan. Ya karena besar kayak ketahuan, kayak kasus lah. Bank-bank yang kayak Maybank ya mungkin di luar ada. Cuman kita nggak tahu karena nggak 20M. Banyak sih, bahkan ya, kan? ada teman yang barusan ngobrol sama saya di FP, dia bilang istilahnya nggak tahu dianya atau keluarganya itu di Kalimantan itu malah mungkin ratusan miliar. Kedengeran nggak? Enggak. Ya karena bukan artis ya atau mungkin public figure jadi nggak kedengeran. Tapi kasus-kasus semacam ini banyak. Makanya itu coba dilihat live yang kemarin tentang tips-tips ya itu so promosi ya promosi tips-tipsnya itu tapi di sini juga ada di akunnya Pak Anton ya kalau cari di sini nggak ada Bang ya nggak ada di akun pribadinya Pak Anton follow sing dua akun malah isi di follow ini malah enak promosi. Yesus. Nah, bagaimana gombal cewek lana hukum Bang? Apa?
Ngombalin cewek anak-anak hukum ya dengan itu sama kayak orang lain dengan Lamborghini. Anak hukum, Dan ngombalin anak sukses. hukum. Yes. Widya, ngombalin kamu gimana caranya? Nah, caranya gimana nih? Beda nggak? Kamu Ya pola pikir beda nggak sama cewek-cewek umumnya? Kan biasa digombalin Pak, gimana Pak? Aku. Loh enggak. Kan saya kan nggak pernah gombalin jadi nggak tahu. Loh, ya kamu digombalin apa gitu? Mana yang masuk, mana yang nggak masuk? Karena apa yang diomongkan atau karena siapa yang ngomong? Atau ya macam-macam kan juga kamu yang misalnya gombalnya itu masuk akal apa enggak, romantis atau enggak. Jadi anak hukum tuh senang sama sesuatu yang romantis enggak? Mau kembali Iya, Reza. Ini silakan. Oh. Yuk digambalin, monggo. Kalau Widya udah punya pacar ya, gitu. Aku juga udah punya pacar. Sopo? Punya. Oh, no kok, bujuk. Ya. Iya kalau dia punya pacar pasti baik tidak pacarnya nganterin lah ya ke kantor. Dia kan lagi di laut. Oh, pacarnya disuruh ke laut aja sama Firsa. Kamu pacar sama aku, ke laut aja sono. Lagi di laut. Lagi di laut pacarnya Firsa ya. Jadi SpongeBob kali. Benar. Pacarnya SpongeBob nih. Pak, apabila pihak kepolisian melakukan penjemputan seorang yang diduga melakukan tindak pidana, tapi tidak membawa surat tugas, boleh nggak Pak? Kau lah sejenis. Tapi ya. ya kalau itu penggerbekan ya bisa aja sih. Karena kan ditakutkan khawatir kalau misalnya nanti dia melarikan diri dan sebagainya. Tapi itu bisa disurat ya. Pokoknya selama surat perintahnya ada. Ya, jadi ada jelas pertanggungjawabannya jelas. Jadi jangan asal ciduk habis itu dicek di kantor polisi nggak ada misalnya. Nah itu jadi pertanyaan kalau menurut saya. Tapi cara mastiin gimana Pak kalau orang itu bakal kena atau enggak yang jemput? Soalnya kan polisi juga ada yang namanya keyakinan polisi, keyakinan hakim ya. Jadi kalau polisi menduga akan terjadi suatu tindakan pidana, maka dia boleh kayak mengamankan orang. Iya, tapi selama caranya baik-baik, sopan, terus minta izin sama keluarga dan sebagainya, ini lakukan penjemputan paksa misalnya, walaupun itu sifatnya apa ya, mendadak ya, jadi berdasarkan keyakinan polisi atau kewenangan polisi dalam melakukan itu, ya perlu dipastikan ditanya misalnya, ini nanti dibawa kemana? Ya, ini dibawa kemana? Terus misalnya mereka mau menunjukkan identitasnya, ya. Biasanya kalau pihak-pihak yang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab biasanya akan takut ditanya masalah identitas, sebagainya pasti takut. Kalau mereka sopan, terus prosedural, kenapa tidak? Ya, jadi nggak perlu takut juga. Ini Pak, di follow Pak dari Ita Pak. Oke Pak, OTW follow. Aduh, terima kasih. Ini nih, Risa digombal. Risa. Skip. Apa bisa dengerin dulu. Ini kan hiu makan tomat, I love you so much. Pak ini loh Pak. Halo. Ini ayo dijawab Melia, Matthew sama saya ya. Pak Anton kalau di kampus termasuk dosen killer enggak? Enggak. Enggak, apa enggak? Wah, Baik hati dan tidak sombong. Baik hati, tidak sombong dan rajin menabung ya. ya Dulu kau harus ditabung. Makanya tidak bisa sombong. Oh, mungkin itu tujuannya gaji kecil ya dosennya. Supaya dosennya nggak sombong guys. Gitu. Jadi peraturan pemerintah tuh dibuat ada maksudnya. Supaya tidak sombong. Jadi polisi, jaksa, hakim semua tuh digaji kecil supaya tidak sombong. enggak lah, sekarang udah gajinya udah lumayan kok, gitu loh, udah lumayan. Berarti sudah sombong? Ya nggak sombong banget lah, pas-pas lah. Saya rasa namanya juga pelayan masyarakat ya, harusnya Nggak boleh sombong ya. nggak boleh sombong dan harusnya nggak boleh lebih gede dari masyarakat yang dilayani ya Iya. sih sebenarnya. Tapi nggak tahu lagi ya. Itu kan penilaian subjektif. Iya. Jadi jangan nyampe patokan. Pak, teori kasunyatan hukum apa itu? Belum sih. Apa kasunyatan? Apa? Teori kasunyatan hukum. Ini bahasa Kasunyatan. Itu keraton. Iya. Coba dicek dulu teori kasunyatan aku lupa pernah
Lupa ya, kita nggak nguasain semua, tapi nanti kita coba. Pak Anton dulu killer nggak, Met? Enggak. Enggak. Oh, baik. Baik, Pak Anton. Sangat baik. Baik. Tidak sombong. Terus apa? Suka membantu. Teori kasus. Kau bantu. Kamu Suka menolong. Pak Anton ini enggak killer, tapi murid-muridnya suka killer sama Pak Anton. Oh, berani, branding. Anton tuh kalah tadi kalau ada yang kalau ada yang mahasiswa yang kurang sehat itu pasti di Kurang ajar. Kalau mahasiswa kurang sehat. Kalau dulu sih galaknya menakutkan. Oh, tapi waktu di angkatan saya Pak Anton pernah ngelempar penghapus ya ke kepalanya orang. Oh, iya, Terus sampai berdarah masuk UGD. Bahaya. Jadi itu cara narasi hukum tuh ya. Ada satu fakta gebobok di sini ngawur. Masya Allah. Itu fitnah. Tuh, Pak Anton marah bener nggak? Benar. Ngelempar bener nggak? Kok tapi wah, lempar ke kapur. Terus gitu tok wajar. Nggak ada yang terluka. Hatinya Pak. Hatinya terluka. Oh. Tapi hatinya Pak Anton dilukai dulu ya Pak. Iya. Wis, membahas kesunyatan. Wah, itu dari sisi agama ya. Hah? Kayaknya Iya. Ini Richard sembayang nih loh. Sembayang. Kok bilang sembayang? Yang ingat legal officer batch 1, enggak 2 lali. Makanya aku kayak pernah denger ya. Ini teori makrifat. Ya, ini siapa yang tahu saya kalau belajar begitu kok ada yang tahu ya? Tahu nih Pak. Makanya siapa yang tahu? Modelmu kayak kiai. Hah? Modelmu kayak gitu. Kemarin Pak Anton di sini ya. Apa? Bahas-bahas apa dari segala sisi spiritualisme. Tahu sih ya. Nggak tahu sih. Tahu sih ya. Apa ngawur lagi ya? Super. Ini topiknya sudah agak melenceng ini. Wes, mau balik, mau selesaikan atau bahas jedar? Reza Firdaus, Pak, aku mau ngombalin Firza Bon ya. Tadi itu. Oh sudah ya silakan. Sudah. Saya ke laut nyusul pacarnya takut sama Reza. Walah. Udah semua. Sudah semua ya, sudah pertanyaannya sudah semua. Jadi intinya ya, dalam suatu kasus kita harus melihat ya, kita harus melihat dari berbagai perspektif. Apalagi kalau anak hukum itu kita tidak boleh secepat itu menyimpulkan. Memang kita gampang dari emosi. tapi memang data-data yang kamu dapatkan ya, itu memang sudah bisa kamu mengambil suatu bentuk kesimpulan. Tetapi jangan lupa tidak merugikan, selama kesimpulan itu tidak merugikan pihak lain ya. Jadi kamu nggak boleh misalnya bilang, oh ini salah, ini salah begini, kamu salah, kamu lakukan penipuan dan sebagainya. Itu nggak boleh ya. Jadi tetap kita boleh ambil sikap ya, kita boleh melakukan analisa logika hukum kita terhadap suatu kasus ya dari data-data yang ada, tetapi jangan membuat statement yang merugikan pihak lain. Karena kenapa? Karena kita tidak pernah tahu yang sebenar-benarnya. Sama seperti misalnya ketika saya atau kita membela klien, itu yang kita pegang itu kebenaran dari sisinya klien. Kita nggak tahu kebenaran dari sisi sana, kita nggak tahu. Makanya seorang advokat itu dilarang menjanjikan kemenangan. Ya, seorang advokat itu dilarang menjanjikan kemenangan kasus itu ke klien itu tidak boleh. Karena kenapa? Pada intinya klien itu bercerita, itu versi kebenaran dari versinya. Tapi kebenaran yang hakiki, yang sebenar-benarnya, itu nanti mungkin baru terbuka di pengadilan, itu bisa jadi, atau bahkan tidak terbuka sama sekali. Tapi tugas kita sebagai lawyer, kita akan membela dia berdasarkan versi cerita dari si klien. Ya. Jadi walaupun salah, masyarakat salah, bilang ini begini, kami akan bela selama kami diberikan kuasa untuk itu. Ya, karena kami bela bukan perbuatannya, tetapi hukum acaranya. Perlu diingat. Jadi bedain ya. Ketika ada saya membela seorang pembunuh, bukan saya membela perbuatan pembunuhnya,
Tetapi yang saya bela adalah hukum acaranya. Jangan sampai orang yang melakukan ini ya dihukum dengan cara yang tidak prosedural, ya, yang tidak sesuai dengan undang-undang. Gitu. Saya kembalikan ke Pak Michael. Jangan lupa linknya kalau ada. Linknya apa Pak? Gak jelas mereka yang linknya apa. Yang mana aja deh? Yang mana aja deh? Ya, ada 3 ya? Ya lihat. Dengar gak sih mereka tadi kita ngomong apa sebelumnya itu? Hah? Dengar tak? Dengar tak? Kayaknya sih kedengeran. Dengeran? Ya kalau nggak dengar bagus. Kalau dengar jawab sendiri, jangan lewat saya ya. Saya nggak mau jadi penada link-link. Kalian nanti penjaluk tuh aku. Ya. Oke, udah Oke, gitu aja ya. ya. See you.